Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana. Amin ya rabbal alamin. Jelas suara saya, Ibu? Jelas. Kita beradu dengan hujan ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya dapat tema adab orang istri kepada suaminya. Agak ragu-ragu saya menyampaikannya, banyak santri soal. Tapi tidak apa-apa. Setidaknya santri-santri kita hari ini mendapatkan ilmu itu, nanti akan dia terapkan setelah dia menjadi seorang istri insyaallah. Sehingga santri yang belajar di sini tidak hanya hafizah Al-Quran, tapi juga siap menjadi seorang istri soleha insyaallah, akan menjadi penyejuk bagi suaminya, menjadi pendidik bagi anak-anaknya insyaallah. Karena banyak santri kedengaran? Karena banyak santri-santriwati penghafal Quran, maka sore ini ceramah kita pendekatannya adalah Al-Quran, ya. Bagaimana peran seorang istri, adab seorang istri, tapi kita merujuknya pakai ayat Al-Quran supaya pas dia. Yang sudah hafal ataupun yang belum hafal, kita baca 2 ayat saja sore ini. Pertama kita baca surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua kita baca surat An-Nisa ayat 34. Jadi 2 ayat ini saja jadi modal ceramah kita sore ini. Kedengaran, Bu? Mudah-mudahan masih kedengaran, Bu. Baik. Sebagai motivasi bagi kita, terutama bagi ibu-ibu yang sudah statusnya seorang istri maupun anak-anak gadis kami yang kelak akan menjadi seorang istri. Kata Rasulullah SAW, suami ataupun istri itu bisa menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Kata Rasulullah, huwa jannatuki wa nariki. Suami kalian itu, kata Rasulullah, bisa menjadi sebab masuk surganya kalian dan bisa menjadi penyebab masuk nerakanya kalian. Masuk surga kita gara-gara suami, bisa juga masuk neraka gara-gara suami. Masuk surga gara-gara suami maksudnya adalah kita mampu memperlakukan suami sebagaimana mestinya. Masuk neraka gara-gara suami tidak mampu menjaga adab yang benar di hadapan suami. Itu maksud. Yang ujung kedengaran, mendekat aja. Kalau nggak kedengaran nggak apa-apa, kemari mendekat. Mendekat nak, mendekat kemari biar kedengaran. Nah, ke depan ini nggak apa-apa, agak ke depan juga nggak apa-apa biar kedengaran. Ya, depan Ustaz juga tidak apa-apa, biar kedengaran, karena ini hujan lebat. Baik, Ustaz ulangi ya. Kata Rasulullah SAW, silakan diatur dengan baik, biar betul-betul jadi istri soleha insyaallah. Sudah nyaman? Duduk aja, baik-baik duduk. Baik. Yang udah duduk, dengarkan lagi ya. Maka ternyata gara-gara suami, ibu maupun adik-adik Ustadz ini bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Dan bahkan kata Rasulullah SAW,
perempuan itu masuk surga lebih mudah daripada seorang laki-laki. Kata Rasulullah, "Iza salat al-mar'atu khamsaha." Apabila perempuan itu solat 5 waktu. 5 waktu. Kata ulama, solat sunnahnya tetap dikerjakan, menambah-nambah. Yang penting 5 waktu dia jaga. Wasamat syahraha. Di bulan puasa dia puasa. Ramadan puasa 2. Solat 5 waktu, puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha. Dia jaga harga dirinya. Tidak berselingkuh dia, tidak berzina dia, tak bercewek-cewek dia. Ini anak-anak gadisnya kan bercewek-cewek supaya mudah masuk surga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah wa ta'at zaujaha. Patuh dia kepada suaminya. 4 aja. Apa tadi? Puasa 5 waktu, salat 5 waktu, puasa Ramadan, jaga harga diri. Yang keempat, taat kepada suami. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat ibu ini akan ditawarkan oleh Allah tawaran yang sangat menggiurkan. Apa dia? Udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Ibu mau masuk pintu surga lewat mana terserah. Bapak-bapak enggak ditawarkan, ibu-ibu ditawarkan. Ibu mau lewat surga lewat pintu mana? Ada berapa pintu surga, ibu? Enggak tahu, ibu. Gimana ibu masuk surga? Pintu surganya enggak tahu. Banyak pintu surga. Dibukakan semua pintu untuk ibu, tapi syaratnya 4 kan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, jangan ibu berselingkuh, jangan ibu berzina segala macam. Yang keempat, patuh ibu ke suami. Tentu anak-anak ini mungkin belum merasakannya, nanti akan merasakan. Ibu-ibu mungkin ini udah cukup syarat masuk surga semuanya. Kalau anak-anak ini belum cukup syarat masuk surga. Yang terakhir belum terpenuhi. Tapi ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ditampilkan ahwal neraka, kata Rasulullah SAW, lebih banyak perempuan masuk neraka daripada laki-laki. Kira-kira di bagian mananya yang rumit ini? Yang 4 tadi. Kata Rasulullah, lebih banyak perempuan daripada laki-laki masuk neraka. Kira-kira yang 4 ini yang mananya yang rumit kira-kira? Ya mungkin ibu-ibu sepakat mengatakan yang terakhir agak rumit. Yang terakhirnya apa? Patuh sama suami, ibu ya. Maka tadi dikatakan Rasulullah, gara-gara suami ibu masuk surga, gara-gara suami bisa masuk neraka. Hati-hati memperlakukannya. Nah sekarang bagaimana caranya? Maka Rasulullah, saya selesaikan hadis tadi ya, supaya kita selesai hadisnya. Maka kata Rasulullah, dikasih Rasulullah jalan keluar. Ibu-ibu banyak-banyak sedekah, kata Rasulullah. Banyak-banyak sedekah. Karena mungkin ibu yang nomor 4 tadi agak rumit, ya diimbangilah dengan sedekah-sedekahnya. Karena sedekah itulah nanti mungkin akan memperkecil kemungkinan ibu masuk ke dalam neraka. Baik. Sekarang ibu ini pengen jadi perempuan yang salehah, yang bisa masuk surga dari pintu mana saja mau masuk. Maka kita fokus ke nomor 4 aja. Nomor 1, nomor 2, 3 tadi kita tidak usah fokus. Fokus nomor 4 karena judulnya adalah adab-adab menjadi seorang sebagai seorang istri ya. Supaya kita tahu apa adab yang perlu kita jaga, maka ibu harus tahu di dalam rumah tangga peran ibu apa. Jangan-jangan ibu berperan sebagai suami di rumah tangga. Kenapa? Tugas-tugas bapak sama ibu semuanya gitu. Ngambil keputusan ibu di rumah ya. Mencari nafkah pun ibu juga di rumah begitu. Tapi tidak apa-apa lah, tambahan amal ibadah ya. Tapi ada hal-hal yang ibu tidak bisa situ. Nah, sekarang kita baca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana tadi surah Ar-Rum ayat 21. Bilang pula. Anak-anak ini dah hafal atau belum ini? Sedikit lagi insyaAllah hafal ya. Amin. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja,
Allah ciptakan perempuan-perempuan dari dirimu sendiri. Apa maksud dari dirimu sendiri? Perempuan itu diciptakan dari tubuh laki-laki. Kisah Nabi Adam dan Hawa, kita tidak fokus di situ ya. Tugasnya apa? Litaskunu ilaiha, agar perempuan-perempuan itu menjadi penyejuk, penentram bagi laki-laki. Itu makna sakinah. Kalau kita ada sakinah, ada mawaddah, sebenarnya tidak begitu. Kata kuncinya di sakinah. Supaya sakinah, maka harus ada mawaddah, harus ada rahmah. Itu maksudnya. Nanti kita tafsirkan satu-satu. Kita lihat sakinah. Apa sakinah tadi? Sakinah itu, istri itu adalah menentramkan. Maka Ibunda Khadijah sangat disayang oleh Rasulullah karena menentramkan. Ketika Rasulullah SAW merasa ketakutan dapat wahyu pertama, Rasulullah menggigil pulang ke rumah ketakutan, ditangkap oleh Sayyidah Khadijah kepalanya, langsung dipeluknya kepala Rasulullah, diletakkan di bahunya, menentramkan. Maka Rasulullah sangat sayang dengan Bunda Khadijah, sampai Allah titip salam kepada Bunda Khadijah. Jadi menjadi penentram, penyejuk, bukan jadi kompor dalam rumah tangga. Itulah kurang lebih ya. Kalau jadi kompor dalam rumah tangga, apa itu? Kerjanya manas-manasin suami terus. Belum lagi suaminya dipasang standar motornya itu, dan merepet istrinya. Belum lagi suaminya matikan mobil dan merepet dia. Itu namanya menjadi kompor. Istri itu menjadi penentram. Suatu kisah, ada seorang perempuan di zaman ini dikisahkan, ada seorang perempuan, suaminya lagi musafir. Dulu kan tak ada WA, tak ada handphone ya, jadi ngasih kabar itu agak susah gitu ya. Jadi suaminya musafir, ibu ini ketika suaminya di luar meninggal anaknya. Agak tertekan lah ibu ini meninggal anaknya. Sedih dia, suaminya nggak ada di rumah. Ketika suaminya pulang di rumah, kira-kira ibu kapan ibu kasih tahu kalau anak udah meninggal? Pasti ibu langsung kasih tahu. Ibu peluk suami ibu, langsung ibu nangis-nangis. Ibu bilang apa? Bang, anak kita meninggal dunia, bang, pas abang pergi. Tapi perempuan ini apa? Tahu dia suaminya capek. Oh ya, kata perempuan ini, bang, makanlah dulu. Nggak dikasih tahu sama dia, santai dia. Makanlah dulu. Makan suaminya, tanyanya anak mana? Oh, nggak dikasih tahu sama dia. Makanlah dulu. Habis makan apa? Mandilah dulu, kata istrinya. Mana anak? Mandilah dulu, suruh mandi. Udah betul-betul tenang, udah bergolek, udah tidur suaminya, udah tenang, baru dia kasih tahu anak kita udah meninggal dunia. Nah, itulah potretnya. Bisa nggak ibu seperti itu? Nggak bisa. Bisa lah, apa tak bisa pula. Ya enggak begitu betul, tapi dekat-dekat gitu bisa kan begitu. Itu maksud daripada sakinah. Jadi adab yang paling besar bagi seorang istri adalah bagaimana dia menjadi penentram, menjadi membuat suaminya di rumahnya nyaman. Maka perempuan yang tidak mau bersolek depan suami itu bisa terjerumus dalam perbuatan nusyus. Nusyus itu durhaka istri kepada suami. Nanti kita baca ayat tentang nusyus. Nusyus itu istri merasa dia lebih hebat daripada suaminya. Tak cium bau surga perempuan nusyus. Kenapa dia bisa nusyus? Perempuan bisa nusyus karena perempuan merasa lebih hebat. Dia merasa lebih dibandingkan suaminya. Bisa jadi duit dia lebih banyak, bisa jadi suaminya penakut sama dia dan segala macam. Maka dia menjadi perempuan nusyus. Perempuan nusyus ini apa? Kewajiban-kewajibannya tak dilaksanakannya, sehingga dia tak bisa menjadi penentram. Maka perempuan jadi penentram itu dia penyejuk bagi suaminya. Pulang suaminya dia udah mandi. Nanti kalau ngomong suaminya lagi menceritakan kesulitannya di luar sana, dia menentramkan, udahlah bang, udahlah bang, udahlah bang. Bukan, oh memang begitu bang, enggak begitu dia. Udahlah bang, udahlah bang. Nah, itu namanya sakinah. Jadi kalau udah sakinah, bapak tuh nyaman di rumah. Kalau tak sakinah, bapak tuh lebih suka keluyuran di luar. Nah, kalau tak sakinah. Nah, supaya sakinah apa?
supaya sakinah, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya sakinah maka perempuan itu harus ada dalam rumah tangga, itu disebut dengan mawaddah satu, rahmah satu. Mawaddah apa? Mawaddah itu perempuan itu tampilan fisiknya menyejukkan. Maksud tampilan fisiknya menyejukkan apa? Dia tampil okey depan suaminya, bajunya bagus depan suaminya, ya, tidak mau tidur itu masih bau bawang misalkan begitu. Nah, pulang suaminya sore hari belum mandi, sampai mau tidur masih juga belum mandi. Gimana ada mawaddah itu? Tak pernah bersolek depan suami. Tapi kalau mau kondangan luar biasa gitu. Baju kondangannya aja baru-baru semua gitu. Tapi baju depan suami tidak ada bagus-bagusnya. Koyaklah belakang, koyaklah depan, bau lah segala macam. Itu tidak ada mawaddah itu. Sembarang aja ibu ini kalau depan suaminya, nanti budaknya budak sejuk yang pakai air itu. Suami nengok, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesekali tampillah suami itu tertarik lihat kita. Ya, saya ini beginilah saya pusat, bukan itu masalahnya. Bukan saya ini beginilah, tapi tampillah semaksimal mungkin yang membuat suami. Kalau suami tak suka baju itu, jangan pakai lagi. Dan dibilang suami kode-kode sama suaminya, abang tak suka adik baju-baju kayak gini, dibelinya juga lagi baju kayak gitu. La inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manalah betah suami di rumah, enggak ada mawaddah. Mawaddah itu fisik, tampilan, itu mawaddah itu. Ada satu lagi, apa? Rahmah. Rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu akhlak, perilaku yang membuat dia terlihat menyenangkan. Itu disebut dengan rahmah. Ngomongnya lembut, enak nanti. Ya. Nanti kalau seandainya nanti ada kesalahan sedikit, minta maaf gitu. Depan suami itu dia ada sopan-sopannya lah. Itu namanya rahmah. Biasa aja nampak ibu ini agak kurang pandai, ibu ini berdandan misalkan. Kalau dia pakai makeup tentu salah-salah terus makeup dia warna-warninya misalkan. Enggak apa-apa, tapi bapak tuh bukan itu ditengok dia. Pakai masker pun ibu enggak apa-apa, cantik nampak bapak gitu. Gimana? Akhlak, perilaku. Sehingga bapak ini berkesan dia sampai ibu udah mau mati, dia keriput pun nampak dia masih terlihat cantik. Nah, ini disebut dengan rahmah. Jadi mustahil bapak bisa sakinah, mendapatkan si sakinah. Sakinah bukan nama orang ya, maksudnya sakinah itu ketentraman kalau tidak ada dua-duanya. Tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Tampilan maksimal, akhlak juga maksimal. Tampilan bagus, akhlak bagus. Kalau salah satunya kurang, berarti tak sempurna. Ibu ini luar biasa, cantik luar biasa ya. Tiap hari dia makan jarang gara-gara diet gitu ya. Duitnya habis beli makeup terus, tapi akhlaknya ndak ada. Ndak juga. Atau ibu ini akhlaknya bagus luar biasa, tapi depan bapak bau terus, gosok gigi pun jarang begitu ya. Ndak juga. Dua-duanya harus maksimal. Dua-duanya harus maksimal, baru bapak bisa mendapatkan sakinah. Kalau bapak sudah dapat sakinah di rumah, itulah tadi pintu surga tadi yang mana ibu mau lewatlah. Nah, itu dia ayat yang pertama yang kita baca, biar kita paham kira-kira poinnya di mana gitu. Karena setelah menikah bagi perempuan, dia wajib patuh kepada suaminya. Bahkan dibandingkan dengan ayahnya, dia wajib lebih patuh kepada suami daripada ayah. Loh, berarti dia durhaka sama ayahnya? Tidak begitu. Sama ayah tetap kita mengabdikan diri. Sebagai anak yang berbakti kepada ayah, melayani orang tua. Tapi kalau urusan izin, kalau urusan ini, itu dah ke suami, nggak kaya lagi. Perempuan sebelum nikah pergi kemana-mana minta izin kepada siapa? Tapi kalau udah menikah, minta izinnya kan ke ayah lagi, minta izinnya ke suami. Ya, itu dia. Jadi suami itu perannya luar biasa bagi seorang istri. Walaupun nanti bagi seorang suami, istri itu juga bisa menjadi surganya, bisa juga jadi nerakanya. Cuman judul kita sore ini tidak itu. Sore ini judul kita adab istri kepada suami, bukan adab suami kepada istri. Baik. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kedua. Surat An-Nisa ayat 34.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna. Ada yang hafal, alhamdulillah. Ustazahnya apa muridnya? Ustazahnya. Muridnya belum sampai mungkin ya. Ar-rijalu, suami-suami itu qawwamuna, pemimpin, memiliki qiwamah namanya. Apa itu qiwamah? Qiwamah itu adalah kepemimpinan yang tidak dimiliki oleh seorang istri. Maka seorang suami yang punya qiwamah, dialah yang memutuskan kalau ada hal-hal yang perlu diputuskan dalam rumah tangga. Itu makna qiwamah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami itu adalah qawwam. Apa makna qawwam? Pemimpin. Jadi kalau kita buat struktur organisasi di rumah, ketuanya itu siapa? Ketuanya suami. Orang tua, dia nggak masuk dalam struktur lagi. Di mana letak orang tua? Penasehat aja dia. Penasehat garisnya putus-putus, baru ketua. Ketua siapa? Suami. Bendaharanya siapa? Bendaharanya baru ibu-ibu. Bendahara ibu, sekretarisnya ibu. Berarti kunci uangnya di ibu ada itu. Ini gitu. Tapi mencari uangnya ketua, bukan bendahara. Gitu. Nah, apa yang membuat si suami ini memiliki qiwamah? Ada beberapa hal yang tak dimiliki oleh perempuan, hanya dimiliki oleh laki-laki. Di antaranya, misalkan hak perwalian nikah. Apalagi warisan 2:1 yang tak bisa dimiliki oleh perempuan. Apalagi di antaranya saksi laki-laki 1:2 perempuan. Nah, apalagi salah satunya adalah hak qiwamah namanya. Apa qiwamah tadi? Kepemimpinan dalam rumah. Nah, pertanyaannya, mengapa Allah serahkan kepada si suami? Kata Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena ada kelebihan pada diri laki-laki yang tak Allah berikan kepada perempuan. Apa itu? Pertama adalah cara berpikir. Kata Rasulullah, perempuan itu hanya menggunakan separuh akalnya. Berarti bodoh perempuan itu. Tidak itu maksudnya. Ibu-ibu ini lebih banyak main perasaan daripada mikir akal sehat. Jadi bapak-bapak tidak lebih banyak mikirnya daripada perasaannya. Begitu ya. Maka kodrat laki-laki diberikan hak qiwamah. Kelebihannya satu itu. Yang kedua, kelebihannya apa lagi? Kelebihannya adalah laki-laki diberikan fisik lebih kuat dibandingkan perempuan. Ini kodrat ya, walaupun ada juga nanti istrinya lebih kuat daripada suaminya. Istrinya ngangkat galon air bisa 3 gitu misalkan. Suaminya 1 jam minta tolong sama istrinya gitu. Ada juga. Tapi ini cerita normal ya. Karena laki-laki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan-kelebihan itu, maka laki-laki diangkat memiliki qiwamah. Karena kata ulama apa? Jika perempuan diberikan hak qiwamah, maka satu hari 3 kali perempuan itu minta cerai sama suaminya. Tapi tidak, perempuan itu tak dikasih. Maka urusan cerai pun itu bapak yang memutuskan, bukan ibu. Nah, yang kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Yang membuat bapak itu punya qiwamah, karena bapak itu harus cari nafkah. Maka perempuan kaya, masih wajibkah suaminya memberi dia nafkah? Ibu, wajib apa enggak nih bu? Serius? Wajib. Kok bisa wajib? Tapi bapak, ibu ni gaji 30 juta sebulan. Bapak ni gajinya 3 juta. Berapa kali lipat itu? Masih wajibkah bapak tu kasih nafkah? Kencang betul ibu. Iya betul, masih wajib. Saya benarkan ibu itu ya, enggak apa-apa. Ini bedanya ya. Kaya istri itu tidak urusan suaminya. Maka ada ulama mengatakan begini, bolehkah suami berzakat ke istrinya? Ngapa? Kenapa tidak boleh? Karena wajib dia nafkahi. Okey. Sekarang istri boleh enggak berzakat kepada suaminya? Ya bu, biar nanti ibu ke rumah, biar keluar, uang tu enggak keluar kemana-mana.
Ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena memang tak kewajiban si istri itu untuk menafkahi. Itu menurut ulama itu ya, bukan menurut saya itu. Nanti kena bully pula nanti. Cuman kalau bisa janganlah ya. Nanti kata orang hebat betul ibu itu kaya, zakat pun dalam rumah ajanya. Tanya orang kok nggak pernah berzakat bu, udah berzakat mana? Itu suami. Tak elok pandang orang ya. Jangan nih. Ini kan ada ulama mengatakan boleh berzakat. Karena yang tak boleh dizakati itu adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi, orang tua ke atas, anak cucu ke bawah begitu ya. Baik. Maka 3 juta gaji si suami, 30 juta gaji si istri. Suami tetap harus menyisihkan sebagian uangnya untuk menafkahi istri. Tak ada urusan dia. Urusan dia adalah menafkahi. Disitulah harga diri dia, qawamahnya tadi. Sehingga istrinya enggak minjak-injak pala dia. Kalau enggak nanti direpet-repet istri terus di rumah. Nafkah enggak ya. Nafkah pun enggak, mentang-mentang aku kaya tak kamu kasih aku nafkah. Itu enggak boleh itu ya. Wajib dikasih nafkah. Nah, lalu itu tadi selingan ya kan ayatnya ada di situ dan poin kita pada sambungannya. Fasolihatu, adapun perempuan-perempuan soleha ada 2 di sini. Pertama qanitatun, yang kedua adalah hafizatun. Dah hafal anak kita ini. Qanitatun, patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Patuh pada Allah. Artinya dijalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hafizatun. Sebagian ulama menafsirkan makna hafizatun adalah menjaga kehormatan suami, tidak membeber-beberkan aib suami. Itu makna hafizatun. Hafizatun lil ghaib, menjaga harga diri suami ketika suami itu tidak ada. Menjaga harga diri di saat suami tidak ada. Jadi perempuan yang soleha itu syaratnya 2. Kalau rajin solat tapi sama suami masih bocor mulutnya, itu belum soleha lagi. Dia dua-duanya harus bagus. Sama siapa dia harus bagus? Hubungannya sama Allah mesti bagus, dan hubungannya sama suaminya mesti bagus. Baru perempuan yang soleha. Kalau tidak soleha itu. Nah, tapi ada perempuan yang tak soleha. Kalau dia tak soleha, dia apain? Kan begitu. Tak soleha dia. Apa yang boleh dilakukan suaminya kepada dia? Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatir terhadap nusyusnya. Tadi sudah jelaskan apa arti nusyus. Apa arti nusyus tadi? At-tarafu' minar rijal, merasa lebih hebat daripada suami. Tapi ulama banyak mencontohkannya. Di antaranya ulama juga mencontohkan istri yang tak mau berdandan depan suami juga nusyus. Tapi kalau tak mau masak, tak mau mencuci, nusyus enggak? Wajib enggak istri masak, nyuci di rumah? Ulama sepakat mengatakan itu hukumnya sunnah muakkad, tidak sampai kepada taraf wajib. Tapi janganlah dihitung-hitung betul itu ya. Jadi dihitung-hitung betul, pulang ke rumah ibu ngadu ke bapak, mak ternyata tak wajib masak ni. Lihatlah bagaimana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, itu kapalan tangannya. Anak Rasulullah lagi. Dulu kenapa kapalan tangannya? Karena ngadon roti ya. Ngadon roti itu tidak pakai blender seperti ibu-ibu sekarang. Pakai tangan ngadonnya, kapalan tangannya. Itu anak Rasulullah itu. Jadi masalah kewajiban ini jangan masalah fikih saja, tapi ada masalah kasih sayang di situ. Nanti bapak-bapak juga bilang, kira-kira Pak Ustaz berapa banyak wajib aku nafkahi istriku dalam satu hari? Ada ulama mengatakan 2 mud aja cukup. Nanti ibu bingung kok cuma beras 2 mud ini gitu. Baju gak dibelikan, nanti lebih-lebih dari itu gak dibelikan. Jadi jangan fikih betul yang dipatokkan ya. Tapi kalau ditanya ya jujur jawabnya. Apa hukum istri masak, mencuci, melayani suami untuk urusan-urusan rumah? Hukumnya adalah tapi jangan gara-gara sunnah tak dikerjakan ya. Disitulah ibu masuk surga nanti gara-gara itu. Bapak-bapak mau masuk surga itu lebih rumit daripada ibu. Bapak-bapak
sudah dibedakan oleh Allah. Ini bapak-bapak ini harus lebih rumit daripada ibu-ibu. Ibu-ibu gara-gara bersolek di rumah masuk surga. Bapak-bapak gara-gara bersolek di rumah itu tidak masuk surga. Nah, ibu-ibu ngurus rumah, gara-gara ngurus rumah tak ke masjid. Kenapa ibu nggak ke masjid? Ya awak nanti kalau ke masjid nanti suami mau pergi kerja, nanti sarapan belum siap, anak belum disetrika bajunya, segala macam, rumah belum beres. Jadi kalau awak dengar ceramah juga di masjid subuh itu nanti sampai syuruk nanti mengamuklah suami di rumah. Makanya awak nggak ke masjid. Disitulah surga ibu. Di mana surga ibu tadi? Di rumah, nyapu, cuci segala macam, itu surga ibu. Bapak kenapa nggak ke masjid? Itulah istri awak mau pergi kerja, awak nanti dia berangkat nggak sarapan, dia baju rumah belum disapu, nggak di situ surga bapak. Bapak ke masjid bapak, nggak di situ surga bapak. Kalau bapak tak ke masjid gara-gara itu berdosa bapak. Ini kan beda itu. Ibu bersolek pulang ke rumah nyejukkan nanti bapak. Bapak harus berpanas-panasnya, harus naik ke atas genteng orang, nukang, memperbaiki atap orang, begitu. Beda jalan masuk surganya. Nah, takdirkan Allah begitu. Jadi ada juga perempuan yang nusyus. Jadi kalau perempuan nusyus, bagaimana cara suami memperlakukannya? Pertama, fa'izuhunna. Suami itu mesti rajin menasihati istrinya. Langkah pertama wajib nasihat dulu. Jangan ditampar istri itu. Nasihat. Nasihat, dek, kamu masuk neraka nanti gara-gara ini. Kamu durhaka sama abang masuk neraka. Nanti pandai-pandai suaminya lah, ngular-ngular. Nah, pandai suaminya lah bawa agama ya, dipelajarinya ceramah Ustaz Somad sedikit untuk menceramai istrinya saja, cari poin-poin pentingnya. Nasihat. Tak mempan nasihat suaminya, cari nasihat ustaz. Tak mempan wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Kalau nasihat tak mempan pisah ranjang. Nah, tapi pisah ranjang tak boleh pisah rumah. Pisah ranjang tetap masih dalam satu. Yang ketiga, wadribuhunna, tak mempan juga pukul. Tapi pukul yang kayak mana? Ini heboh hari ini. Heboh gara-gara ada ustazah ataupun ustaz yang mungkin ceramahnya dipelintir wallahu alam tentang KDRT. Bolehkah suami menampar istrinya? Bukankah ayat tadi membolehkan? Ayat itu jangan dimakan mentah-mentah. Banyak hadis-hadis yang menjelaskannya. Ada Rasulullah mengatakan kalau mukul istri itu pakai siwak. Tahu ibu siwak itu semana ukurannya? Nggak pernah ibu lihat siwak? Siwak itu segini cuma kayu sebatang. Segini ukuran kayunya, panjang cuma segini. Dipukul bapak itu 100 kali pun nggak terasa ibu sakitnya. Geli-geli ibu dipukul bapak pakai itu. Maka kata Rasulullah, pukul ghairal mubarrih, dipukul jangan sampai mencederai, menyakiti. Maksud pukul di situ adalah bapak itu tunjukkan garangnya depan ibu. Tapi jangan sampai membekas kata Rasulullah. Sedikit pun tak boleh membekas. Mukul nggak boleh pakai tangan, nggak boleh wajah, dan pukul pakai alat. Alatnya apa? Pakai siwak atau seumpama. Siwak itu ya kayu yang menggunakan gosok gigi itu pun ukurannya paling segini, dipukul-pukulkan ke ibu itu 100 kali pun nggak ada bekasnya itu. Maksudnya adalah mukul yang dimaksud adalah menunjukkan gestur kalau bapak ini betul-betul marah kepada si ibu itu. Jangan ditinju, tiba-tiba biru mata ibu itu. Tanya sama ayahnya, kok biru mata kau? Jatuh di kamar mandi, mana jatuh kamar mandi mata biru? Orang jatuh kamar mandi tangan patah gitu, ini enggak mata biru kata. Enggak begitu. Maka kalau seandainya si perempuan ditinju sama suaminya, tentu saja dia berhak untuk mengadu kepada walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Tak ada ayahnya siapa? Adik dan abangnya laki-laki. Siapa lagi? Atau paman-paman dari sebelah ayahnya. Tak ada lagi. Keponakan-keponakan dari saudara laki-lakinya. Dia ngadu. Kalau memang ditinju. Kalau cuma merepet-merepet aja suami, janganlah ngadu sama orang tua. Kalau cuma sekedar pertengkaran kecil dalam rumah, maka haram bagi seorang perempuan. Pertama, haram pertengkaran sampai keluar kamar. Kenapa? Di luar kamar itu ada anak. Kalau anak melihat orang tuanya bertengkar, maka anak itu apa yang dia lakukan? Biasanya anak itu dia pengen bela salah satunya. Siapa yang dibelanya biasanya? Belum tentu juga.
Yang dibelanya itu adalah yang nampaknya paling kuat tangisnya, itu yang dibela sama dia. Rupanya bapak tu paling kuat tangisnya, bapak tu dibelanya. Dia merasa lah ayah aku yang terzolimi ini sama mak. Tapi rata-rata kan maknya yang nangis, jadi maknya yang dibelanya. Kalau tak dibelanya salah satu, dia dipendamnya dalam hatinya, dia buat hal-hal aneh sendiri. Maka ibu bertengkar sama bapak, di mana? Kamar, jangan keluar kamar, kunci kamar, bertengkarlah, bertinjulah dalam kamarnya. Canda aja, jangan sampai bertinju lah pula. Yang kedua, perempuan soleha itu kata Rasulullah, perempuan penduduk surga itu yang mana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, perempuan penduduk surga itu diantaranya adalah kalau bertengkar dengan suaminya, tak selesai malam itu, biasa kan, tak selesai. Tak selesai malam itu juga, dikasihnya tangannya ke suaminya. Bang, pukullah kalau abang masih marah, biar kita tidur ini dalam keadaan tak marah lagi. Bisa itu, Bu? Tidak kan? Tidak kan? Ya, makanya surga itu mahal, Ibu. Surga itu tidak murah, ya. Kalau mudah berarti surga itu gampang kali masuknya. Karena sulit lah, makanya dia masuk. Balasannya itu surga. Tapi kalau ibu motivasinya surga, insya Allah mudahlah. Ibu tengok bapak, oh bapak aku ni nengok kau ni, gara-gara kau ni aku masuk surga, itu ajanya. Kalau cuma nengok wajahmu ni, la haula wala quwata illa billah, lah duit tak ada, muka sembarangan gitu ya. Tak ada yang ditengok dari bapak ni. Cuman Allah menjadikan bapak ni sebagai pintu surga aku, maka aku layani. Bapak ni gitu juga, ya Allah ya Tuhanku, istriku ini, tapi karena inilah pintu surga aku, gara-gara aku sia-siakan bisa aku masuk neraka gara-gara ini, dilayani dengan baik. Nah, inilah sekelumit ya adab yang perlu dijaga. Tentu saja belum semuanya, tapi karena tadi banyak santri, maka pendekatannya adalah ayat Quran, dan beberapa hal saya skip kena anak-anak. Nah, belum waktunya dia dengar. Nah, jadi saya rasa demikian. Jika ada yang diskusi saya persilakan, kalau tidak ada kita sudahi. Kalau anak-anak mau tanya boleh juga, tapi jangan yang terlalu rumah tangga ya. Belum waktunya lagi. Nanti terlalu cepat tua, belum waktunya. Mana Ustazah? Ada? Belum, oke. Atau langsung kalau memang tak sempat untuk menulis. Atau kalau tidak ada jangan dipaksakan. Kalau tidak ada berarti semuanya udah paham. Udah paham semua. Ada, Bu? Tidak ada? Kalau tidak ada kita sudahi lagi. Baik, kalau tidak ada kita sudahi. Mudah-mudahan ilmu kita sore ini bermanfaat ya. Bermanfaat, ilmu didapatkan untuk diamalkan. Pulang dari sini ibu nengok bapak, tengok macam pintu. Pintu apa? Pintu surga. Jadi layani bapak karena pengen masuk surga. Jangan layani bapak karena bapak itu yang ngasih duit. Bukan melayani bapak ketika bapak itu masih ganteng wajahnya, masih banyak duitnya. Suatu saat akan habis dia. Jangan sampai habis duit bapak itu, habis pula semangat ibu untuk melayani bapak itu. Tapi kalau motivasinya surga, insya Allah, udah struktur bapak itu, insya Allah ibu akan layani, insya Allah. Ibu pun demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.